Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Kita masuk pelajaran fikih, masuk hadis yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tawaddaa ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'an. Apabila di antara kalian berwudu, maka jadikan di dalam hidung kalian itu air. Summa liyastansir, kemudian semburkan. Wa man istajmara falyutir. Barang siapa yang istijmar itu istinja atau membersihkan kotoran pakai batu, namanya istijmar. Dari kata jamar itu kerikil. Maka ganjilkan. Kalau bersihkan kotoran pakai batu, hendaknya diganjilkan. Wa idza staiqadha ahadukum, apabila di antara kalian bangun min naumihi, dari tidur, falyaghsil yadayhi, maka cucilah kedua tangannya, qabla an yudkhilahuma fil ina'i salasan, dicuci 3 kali sebelum dimasukkan ke dalam bejana. Fa inna ahadakum, karena di antara kalian, la yadri, tidak tahu, aina batat yaduhu, di mana bermalam tangannya, atau di mana tangannya bermalam. Wa fi lafdhin li Muslim, dalam lafaz Muslim, kalau ini Bukhari Muslim, kalau di Muslim saja agak beda. Fal yastanshik bimin kharaihi minal ma'. Istinsyak itu artinya menghirup air ke hidung, maka hiruplah air ke hidung dari air. Wa fi lafdhin, dalam riwayat lain, man tawaddaa falyastanshik, barang siapa berwudu hendaknya menghirup air ke hidung. Asyarhu, syarah penjelasan, idza tawaddaa ahadukum, apabila kalian berwudu. Ai idza aradal wudu, maksudnya kalau hendak berwudu. Au idza syara'a fil wudu, atau ketika sedang berwudu. Walaisa ala sighatil madi idza faragha minal wudu. Di sini bentuknya fi'il madi. Di sini tidak dikatakan kalau selesai wudu, tapi ketika berwudu. Waqad bayyanatis sunnah hadza fi fi'lihi sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini menjelaskan perbuatan Nabi. Wa huna naqul bi jawazi ta'wil li'annahu bidalilin. Di sini terjadi takwil atau penjelasan dari hadis. Yang dimaksud apabila berwudu, yaitu ketika hendak berwudu. Al-wudu'u, wawunya di domah ya, wawunya. Al-wudu' huwa ghuslul a'dha'i, karena ada yang di fathah wawunya.
Kalau wawunya di fathah bunyinya al-wadu. Kalau al-wudu ini perbuatan wudu. Di sini beliau terangkan yaitu mencuci anggota wudu. Tapi kalau ininya di fathah menjadi wadu, itu maknanya air atau alat yang dipakai berwudu. Wadu artinya air. Karena yang dipakai wudu itu air. Kalau tidak pakai air tidak disebut wudu. Wa huwa au huwa isti'malul ma. Kalau di sini diartikan wudu itu apa? Artinya mencuci anggota wudu. Atau wudu itu adalah menggunakan air pada 4 anggota wudu dengan cara yang khusus. Tidak asal mencuci atau tidak asal menggunakan air pada anggota wudu, tapi ada caranya. Diterangkan nanti dalam hadis. Misalnya ketika mencuci tangan itu dari siku dulu apa dari ujung tangan dulu. Makanya di sini dengan cara yang khusus. Kalau enggak belajar enggak ngerti nanti kebalak-balik ya. Wal a'dha'u al arba'atu hiya, sementara 4 anggota wudu adalah al wajhu wajah, wal yadan kedua tangan, war ra'su kepala, war rijlani kedua kaki. Wa tukirat hadhil a'dha fi qoulihi ta'ala, disebutkan tentang 4 anggota wudu ini di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza kumtum ilas shalah, apabila kalian hendak sholat. Di sini kumtum itu asalnya kata kerja lampau. Kalau lampau kan seakan-akan kalau kamu telah sholat, seakan-akan gitu lampau. Ini disebut dengan takwil. Takwil itu penafsiran dari ayat. Di sini bermakna akan. Kenapa kok ditulis bentuk lampau? Menunjukkan bahwa ini benar-benar atau sungguh. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri untuk sholat, ya, faghsilu wujuhakum, cucilah wajah kalian, wa aydiyakum, kedua tangan kalian, ilal marafiki, sampai siku. Dan kalau tangan itu sampai pergelangan itu namanya tangan. Makanya kalau tayamum di hadis ayat tentang tayamum itu tidak ada ini ilal marafik. Tidak sampai mencuci ketika mengusap, ketika tayamum itu tidak sampai siku. Tapi cukup dengan tangannya saja. Wamsahu biruusikum, usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah kedua kaki kalian, ilal ka'bain, sampai 2 mata kaki. Nah, qauluhu ta'ala, firman Allah, kita akan membahas tentang ayat tadi yang menjelaskan, ayat tadi menjelaskan tentang 4 anggota wudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu, pertama ya ayyuhalladzina amanu. Surat apa tadi? Al-Maidah ayat 6. Idza saddarallahu al-khitaba bin nida, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang dipanggil itu dengan nida. Nida itu seruan. Makanya adzan itu disebut nida.
seruan, artinya suaranya lantang. Dalla dzalika ala ahammiyatil khitab. Kalau ada ayat atau Allah menyeru dengan panggilan pakai ya di sini, biasanya diartikan apa? Wahai. Wahai itu huruf nida. Iya-nya ini namanya huruf nida, huruf seruan. Nanti lawannya itu yang kalau suaranya tidak lantang, dalam bahasa ayat ataupun hadis itu namanya munajat. Munajat itu suaranya enggak kedengaran, enggak dengaran dari jauh. Kalau ini banter, makanya disebut huruf nida, huruf seruan. Ketika Allah menggunakan ya, di sini menunjukkan pentingnya sesuatu yang akan disampaikan. Li'anna nida'a yastalzimu intibahul munada. Karena nida di sini diseru dengan suara lantang, itu berkonsekuensi bangkitnya orang yang diseru. Mungkin tadi masih ngelamun, ya, masih tidak fokus. Nah, itu dengan pakai huruf nida di sini. Kalau bahasa kita mungkin he gitu ya. Tidak pakai wa lagi ya. He gitu. Wa annahu yajibu al-i'tina'u bihi, ketika Allah menggunakan ya di sini itu bermaksud agar yang diseru itu wajib untuk perhatian gitu. Karena di sana nanti ada larangan atau ada perintah. Pasti setelah kalimat ini ya ayyuhalladzina amanu, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, kalau ada ayat ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan. Segera perhatikan, sadar, fokus. Karena di sana ada, bisa jadi ada perintah atau ada larangan. Nah, summa innallaha ta'ala nada man yukhatibuhu biwasfil iman. Sementara yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala diberi sifat oleh Allah dengan sifat iman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, ini sifat orang yang diseru oleh Allah. Ya ayyuhalladzina amanu. Wali taujihil hitab ilal mukallafina musaddaran biwajhil iman fawaid. Nah, kenapa di sini Allah memanggil dengan kata-kata iman? Misalnya tidak dikatakan ya ayyuhal muslimun, atau ya ayyuhalladzina aslamu, wahai orang-orang yang Islam. Di sini panggilan Allah dengan iman. Nah, ada beberapa faidah. Al-faidatul ula, faidah pertama, al-igra'u wal hasu. Yang pertama untuk mendorong, membangkitkan, menyemangatkan ala qabulil khitab, agar yang diseru itu menerima. Nah, menerima apa yang hendak disampaikan. In kana khairan fabis tasdiq, kalau itu isinya berupa kebaikan, maka wajibnya dibenarkan. Wa in kana hukman, kalau itu berupa hukum, fabil imtisal, maka hendaknya dilaksanakan. Jadi bisa jadi itu berita, maka wajib apa? Dibenarkan. Tidak boleh ragu atau didustakan. Tapi kalau berupa hukum, di sini yang akan dibawa nanti surah Al-Maidah berupa hukum, yaitu perintah wudu, maka wajib untuk apa? Dilaksanakan. Al-faidatus tsani, faidah kedua, anna qabula ma khutiba minal insan min muqtadayatil iman, bahwa ketika manusia itu melaksanakan apa yang diperintah setelah ya ayyuhalladzina amanu,
maka ini termasuk daripada tuntutan iman. Nah, ketika orang itu melaksanakan, berarti dia melaksanakan keimanan dan sebagai konsekuensi dari keimanan. Namanya juga wudu itu pelaksanaan keimanan. Sehingga ketika dia berwudu karena melaksanakan seruan tadi, dia bertambah imannya. Tapi kalau tidak melaksanakan, imannya apa? Berkurang. Ini baru wudunya, belum sholatnya. Maka sholatnya sendiri itu juga menambah keimanan dan menghapus, membersihkan daripada kejelekan di dalam hati. Karena ajaran-ajaran Allah seperti di ayat ini juga itu bisa membersihkan hati. Ketika hati bersih itu, orang itu muncul cintanya pada amalan-amalan yang diperintahkan. Apalagi sholat, ini baru wudu. Nah, apalagi sholat, orang itu kalau sholatnya benar, itu setelah sholat itu imannya menguat dan kecintaannya semakin tinggi. Juga kebenciannya pada kemungkaran, pada kemaksiatan makin tinggi. Sehingga Allah katakan innas sholata tanha anil fahsya wal munkar. Nah, makanya Rasul membimbing kalau ingin sholatnya mencapai ke sana, beliau mengatakan idza qumtum ilas shalah, kalau kalian berdiri sholat, falyaj'al sholatal muwaddi, jadikan sholatnya itu sholat perpisahan. Baru orang itu bisa khusyuk. Kalau ingin khusyuk sholat itu kata Rasul seperti sholat terakhir, sholat perpisahan. Sholat terakhir artinya jangan meyakini ketika habis sholat isya besok subuh saya masih bisa sholat. Tapi diyakini bahwa sholat saya isya tadi itu sholat yang terakhir. Sehingga namanya sholat terakhir, dia akan mencurahkan zahir dan batinnya, benar-benar menyempurnakan syarat, rukun, kewajiban, sunnah-sunnah sholat. Sama seperti misalnya seorang tinggal di suatu daerah, mau pergi keluar kota, besok atau 2 hari, 3 hari balik lagi. Orang itu ya biasa-biasa saja, mungkin bawa baju satu, bekal secukupnya. Beda kalau orang itu mau pergi dari kampungnya selamanya, tidak balik lagi. Sementara dia orang baik di situ. Beda, perlakuannya beda. Mungkin dia akan datangi tetangga dulu, minta maaf. Mungkin selama saya di sini banyak salah, banyak kurang. Kemudian semua diusahakan bersih di situ, pulang nggak ada, ketika dia berangkat tidak ada beban. Demikian juga ketika kita sholat yang seperti itu, sholat perpisahan, diyakini kita ini tidak akan sholat lagi, sholat perpisahan. Nah, makanya Rasul mengatakan kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing, inginnya segera kembali. Kalau sudah kembali tidak balik lagi. Kaqaulika masalan, seperti ucapanmu misalnya, ya rajulu if'al kada, wahai seorang lakukan ini, ai anna muqtadar rujulah antaf'al, wahai seorang laki-laki lakukan ini, maka ini namanya laki-laki, dia melakukan apa yang diperintah. Al-faidatu tsalitsah, faedah ke 3, anna mukhalafata dzalika wa adama qabulihi mukhalifun lil iman. Orang yang tidak melaksanakan dari seruan dari iman tadi, berarti itu perbuatannya itu menyelisih iman.
imannya berkurang dan dia tidak menunaikan tuntutan imannya, tidak melaksanakan tuntutan imannya. Misalnya ketika Allah perintah, Rasul perintah makan pakai tangan kanan, kemudian dia selisihi, maka makan pakai tangan kiri itu, atau bicara jelek, bicara yang tidak baik. Karena Rasul mengatakan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Maka bicara yang baik itu merupakan keimanan. Semakin banyak bicara kebaikan, itu semakin banyak keimanannya, semakin tinggi keimanannya. Orang yang omongannya baik-baik itu menunjukkan dia orang beriman. Kebicara pun orang beriman itu tidak asal bicara, karena bicara itu ada 3. Yang pertama sudah dipastikan kebaikannya, maka yang seperti ini boleh dibicarakan. Yang kedua sudah dipastikan itu tidak bermanfaat, maka ini tidak boleh diucapkan. Yang ketiga gak jelas, masih ragu baik apa buruk. Kalau seperti ini apa? Dibicarakan apa enggak? Tidak dibicarakan. Makanya orang beriman itu tidak banyak bicaranya. Kata para ulama salaf, as-sukutu zainul alim. Diam itu hiasannya orang alim. Nah, wasatrul jahil, dan bentengnya orang jahil. Nah, li'annahu law kana mu'minan, karena kalau orang itu beriman, ada keimanannya, ada keyakinannya, laqabilahu, dia akan menerima apa yang diserukan. Jadi apa yang diperintah setelah ya ayyuhalladzina amanu itu merupakan tuntutan iman. Kalau memang ada imannya, dia akan menerima. Imma likamalihi, apakah untuk menyempurnakan keimanannya, wa imma li aslihi, atau asalnya, dasarnya, hasbama taqdadihi al-adillah asyariyah, tergantung dari apa yang diserukan dalam ayat itu. Qauluhu ta'ala idza kumtum ila shalah, firman Allah kalau kamu hendak salat, ai salatun takunu fardhan au naflan, ya, baik meliputi salat fardu maupun sunnah. Kalau mau berdiri harus wudu dulu. Wassalatu dzatur ruku was sujud, salat yang punya ruku, punya sujud. Nah, awis salatul lati laisa laha ruku'un wa sujudun ka salatil janazah. Demikian juga mau salat jenazah walaupun tidak ada ruku' dan sujudnya, la budda minat taharah, dia harus apa? Wudu dulu. Itu kata-kata idza kumtum ilas shalah. Qauluhu ta'ala faghsilu wujuhakum. Kemudian Allah melanjutkan, cucilah wajah kalian. Namanya mencuci, ada air yang mengalir padanya. Itu bedanya dengan mengusap. Kalau enggak mengalir itu namanya mengusap. Tadi ayatnya wamsahu. Nah, al-wajhu namanya wajah, ma yuwajihu bihil insan ghairahu, apa yang dihadapkan oleh manusia pada lainnya. Itu definisi wajah. Saya hadapkan diri saya pada yang lain, itu namanya wajah. Mungkin kita bilang apa? Arah depan. Nah, depan kita. Wahaduhu, batasannya, batasan wajah itu, karena ini kaitannya dengan yang wajib dicuci ya. Min munhanal jabhati ila asfalil lihyati tulan, dari ubun-ubun, kalau dari atasnya ubun-ubun sampai ke ujung jenggot. Lihya ini jenggot artinya. Nah,
Nanti jenggot itu ada dua, ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau yang tipis itu masih terlihat kulitnya, kulit dagunya, itu wajib dicuci kulitnya itu, dagunya itu. Tapi kalau tebal, apa definisi tebal? Kulit dagunya tidak kelihatan karena tebalnya. Maka mencuci arah depan dari jenggot itu wajib, karena itu masuk apa hukum wajah yang diperintah di sini untuk dicuci. Faghsilu wujuhakum. Ini arah atasnya ya, atas bawahnya dari ubun-ubun ke ujung jenggot. Karena nanti ada orang botak nggak ada rambutnya sampai ke belakang gitu. Nah, yang atas ini tidak termasuk wajah ya, yang nggak wajib dicuci. Kalau menyamping wa minal udhun ilal udhuni ardon. Kalau menyamping dari telinga ke telinga. Nah, makanya arah telinga ini, depan telinga juga masuk ke hukum wajah yang harus dicuci. Jadi bukan di depan tok gini, kemudian di sini nggak diperhatikan. Karena tadi di hadis ketiga sudah dibahas bahayanya orang itu yang tidak meratakan air pada anggota wudu. Wa yadkhulu fil wajhi, termasuk ke hukum wajah al-famu wal anfu, mulut dan hidung. Nah, yang nggak disebut di sini apa? Mas Budi, apa yang nggak disebut? Mulut, fam ini mulut, anfun hidung. Apa yang nggak disebut di depan? Mata. Ada, karena ada seorang sahabat memasukkan mata. Sehingga ketika wudhu itu matanya dibuka, dikasih air sampai buta. Karena kesalahan di dalam memahami salahnya ya ndak parah, wong memang wajah kan mata di depan juga kan. Tadi definisi wajah kan arah depan. Cuma pelaksanaan sampai buka mata ini yang butuh dalil. Adapun kalau menghirup air ke hidung sama berkumur, ini jelas hadisnya tadi. Walihada kanatil matmadah, karena mulut dan hidung ini masuk hukum wajah, maka berkumur, matmadah ini berkumur. Apa berkumur? Memasukkan air ke mulut dan diratakan di mulut. Itu namanya berkumur. Maka berkumur wal istinsyak menghirup air ke hidung, min furudil wudu, termasuk fardu wudu. Bagaimana kalau saya tidak berkumur? Ya tidak sah wudunya, kurang. Kalau saya nggak menghirup air ke hidung, ya tidak sah. Ini hukumnya wajib. Berkumur, menghirup air ke hidung itu wajib. Karena ini masuk hukum apa? Wajah. Kalau berkumur ditelan apa disemburkan? Mana dalilnya? Kalau ditelan bukan berkumur katanya Pak Wiji. Itu ngombe. Nah. Li'annal anfa mahalluhu al-wajah, karena hidung itu tempatnya di wajah, wal fa mahalluhu al-wajhu. Demikian juga mulut tempatnya di wajah. Fa idza wajabal wajhu dakhala fihi al-madmada wal istinsyak. Nah, apabila mulut dan hidung itu masuk ke hukum wajah, maka hukum wajibnya juga hukum berkumur dan menghirup air ke hidungnya, hukumnya masuk ke sana, wajib juga. Sebagaimana nanti akan diterangkan hadis lebih jelas. Qauluhu wa aydiyakum ilal marafiq, perkataan Allah setelah mencuci wajah, kedua tangan kalian sampai siku, yakni waghsilu aydiyakum ilal marafiq.
cucilah kedua tangan kalian sampai siku. Wal mirfaku wal mifsalu bainal adud wadzira. Siku itu adalah tulang atau sendi antara lengan bawah dengan lengan atas. Nah, itu siku. Yang sikunya harus juga dicuci. Di sini Allah mengatakan ilal marofik. Ila di sini sampai ke siku. Muntahal ghoyah di sini maksudnya sikunya terbasuh. Tidak kalau ada yang memahami sikunya nggak usah kan sampai siku, maksudnya nggak disebutkan di situ sampai siku. Nah, salah memahami seperti itu. Yang benar sikunya ikut terbasuh. Nah, kalau ada bajunya diangkat sampai tinggi supaya sikunya terbasuh semua. Wa mabda'uha, awalnya min ru'usil asabi, cara mencuci kedua tangan dimulai dari ujung jari. Ya, kan banyak kita lihat orang itu kebalik. Kerannya dinyalakan, sikunya diginikan ya. Sikunya dulu. Berarti kalau siku dulu dibalik ini ayatnya ya. Wal marafiku ila aidikum, kan harus dibalik ini ya. Nah, balik ayat tidak boleh, bisa kufur. Terus ya manut saja ya, ikuti aja dalilnya, aman. Li'annal kaf minal yadi bila syak, karena telapak tangan itu termasuk tangan tanpa diragukan. Qala Allah Ta'ala, seperti firman Allah, wasariku, pencuri laki-laki, wasariqatu, dan pencuri wanita, faqta'u aydiyahuma, potonglah tangan keduanya. Nah, yang dipotong tangannya jadi dari pergelangan tangan sampai ujung ujung apa? Ujung jari. Wal muradu kafful yadi al yumna idzanil tadu'u al ghusli min atrafil asabi ilal mirfaq. Jadi tadi penjelasan bahwa yang harus dicuci dari ujung jari. Jadi gini kan tangannya, bukan digini kan kalau wudu. Wa qauluhu ta'ala, kemudian firman Allah Ta'ala yang ketiga ya. Wamsahu biru'usikum, usaplah. Usap itu tanpa mengalirkan air, itu namanya mengusap. Habis tangan tadi, kemudian basahi tangannya lagi, kemudian untuk mengusap kepala. Walam yakul, Allah tidak mengatakan wamsahu ru'usakum. Di sini oleh Allah ditambah bi. Kalau seringnya diartikan dengan. Usaplah dengan kepala kalian. Kenapa kok di sini Allah tidak langsung seperti yang lain, arjulakum? Itu kan lamnya di fathah, wa aidiakum, ininya di fathah. Yang ini kok enggak langsung ru'usakum seperti ini. Ada dua faidah kenapa diberi ba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dua faidah. Al-faidatul ula at-ta'mimu, menunjukkan takmim. Takmim itu artinya meratakan. Diratakan, apanya diratakan? Airnya itu diratakan ke seluruh kepala. Li'annahu qala, karena Allah mengatakan biru'usikum. Walam yakul biba'di ru'usikum. Allah tidak mengatakan cucilah, basuhlah sebagian kepala kalian. Sebagaimana kita banyak
mendapati muslimin mengusap sebagian. Mana dalilnya? Nggak ada dalil. Walaupun kalau orang yang ngusap sebagian kepala itu ditanya, paling buanter pol-polnya itu pendapat. Pendapat itu bukan dalil. Ya, kalau dalil itu apa? Al-Quran atau hadis. Qaulullah wa qaulur rasul. Ucapan Allah dan ucapan Nabi itu dalil. Atau ijma'. Sekarang ijma' mana? Tidak ada ijma'nya. Nah, jadi di sini Allah menggunakan ba, dan ini kalau orang Arab sudah paham. Tidak ada orang Arab memaknai biru usikum itu sebagian kepala. Nggak tahu orang mana yang mengartikan sebagian itu. Nah, dan banyak kita amalkan cuma jawil-jawil rambutnya. Sementara di hadis ketiga sudah kita bahas bahayanya orang yang apa? Tidak meratakan air ke seluruh anggota wudu. Dan di sini wamsahu biruusikum menjelaskan wajibnya orang ketika berwudu itu meratakan air ke seluruh kepala. Bahkan Rasul mencontohkan seluruh rambut atas bawah. Jadi atasnya Rasul menjalankan dari depan kepala sampai tengkuk. Nah, ini kan terbasah bagian atas rambutnya. Nanti dibalik kan bagian bawah rambutnya itu terbasah semua atas bawah. Itu contoh kalau ayat ini dan ini yang difahami oleh orang Arab secara bahasa. Yang kedua, secara bahasa maupun dalil jelas nanti akan kita bahas dalilnya, hadisnya yang sahih. Dan kalau dalil itu bukan pendapat. Kalau pendapat, kapan pendapat diambil? Kalau mencocoki dalil. Berarti yang asli diikuti itu bukan pendapatnya, tapi apa? Dalilnya itu. Di sana ada imam mazhab, ada mazhab Abu Hanifah, Malik, Asy-Syafi'i, Hambali, dan seterusnya. Imam-imam mazhab. Mereka berpendapat. Tapi itu ya pendapat. Kita tidak boleh kemudian fanatik pada satu mazhab, satu imam. Ucapan-ucapan imam yang banyak itu masih harus diseleksi, dipilih. Bagaimana memilihnya? Apa kacamatanya? Apa tolak ukurnya? Al-hadis, dalil. Yang mencocoki dalil itu kita ambil, yang tidak itu kita tinggalkan. Itu diucapkan oleh para imam madhab. Seperti ucapannya al-Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan al-qaulu yutrak wa yu'khad. Ucapan siapapun itu bisa ditinggal dan diambil. Illa hadza, kecuali orang ini, kata beliau sambil menunjuk tangannya ke kuburannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga Imam Asy-Syafi'i, Abu Hanifah juga mengatakan idza sahhal hadis fa huwa madhhabi. Kalau sahih hadisnya dari pendapat-pendapatku itu, maka itu pendapatku. Artinya kalau pendapatku mencocoki hadis sahih, itulah madhabku. Tapi kalau ternyata diteliti pendapatnya itu tidak sahih hadisnya, artinya imam itu memerintah untuk ditinggal dan itu bukan pendapatku. Contohnya adzan kunut subuh. Itu hadisnya lemah setelah diteliti. Maka yang dikatakan pengikut Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i yang mengatakan kunut subuh itu sunnah berdasarkan hadis ini. Mungkin Imam Syafi'i menurut penelitian beliau, Imam Syafi'i mengatakan hadis ini apa? Sahih. Tapi setelah diteliti lagi ternyata hadisnya apa? Lemah. Artinya Imam Syafi'i berlepas diri, tidak tanggung jawab dengan siapa yang mengamalkan pendapatnya.
Kalau ternyata pendapatnya apa? Bertentangan dengan hadis sahih. Yang kedua, faedah kedua dari diberi bak di sini, yang pertama apa tadi? Meratakan air ke seluruh kepala. Yang kedua, makna berfaedah al-ilsok. Ilsok itu baknya ini bermakna ilsok. Ilsok itu merapatkan. Tangannya itu ditekan, dirapatkan ke kepala. Annaka tulsiku yadaika biroksika litamsaha. Artinya kamu tekankan. Asalnya lasiko itu menyela-nyela gini ke kulit kepala itu. Nah, itu makna bak di sini dua ya. Apa tadi? Meratakan dan merapatkan. Kalau mengartikan sebagian itu tidak ada di kalangan ahli bahasa maupun di kalangan ahli tafsir. Juga misalnya walaupun diartikan sebagian itu salah apa benar? Kenapa? Misalnya ada ahli tafsir, ulama salaf menafsirkan sebagian misalnya. Diambil apa enggak pendapatnya? Kenapa? Karena tidak sama dengan hadis. Nah, karena hadisnya yang dicontohkan oleh Rasul semua. Sementara perbuatan Nabi itu sebagai penjelasan dan tafsir dari ayat. Ngoten Pak. Nggih, Pak Glenter. Jelas? Alhamdulillah. Warra'su a'lama fil insan, ar-ra'su itu paling tingginya badan manusia. Apa anggota badan paling tinggi itu namanya ar-ra'su. Kita mengartikan kepala. Walihada summiya ra'san minat tara'us. Tara'us itu ke atas. Wa huwa al-ulu, itu tinggi. Wa yadkhulu fihi al-udhunan, masuk ke kepala. Itu apa? Kedua telinga. Fal udunan minar roksi, sehingga ke telinga ini termasuk hukum kepala. Kalau wajah masuk hukum apa? Kalau mulut wajah. Nah, kalau hidung wajah. Tapi kalau telinga hukum kepala. Walihada yajibu mashuma, dan itu wajib dicuci basuh. Karena tadi kan kepala itu diapakan? Dicuci apa dibasuh? Dibasuh. Karena telinga itu wajib dibasuh, kepala itu wajib dibasuh, maka telinga ikut ke sana. Sementara mulut dan hidung ikut ke wajah. Tapi kita juga sering lihat orang membasuh ke telinga itu dijawil ujungnya. Ya. Ini siapa yang ngajari kayak gitu? Nah. Pernah lihat ya? Nah, ya itu. Coba dipegang dulu tangannya, Mas. Wudhu kayak gini, siapa yang ngajari sampean? Qauluhu ta'ala, selanjutnya yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, kedua kaki sampai mata kaki. Huna iskalun fi i'rabi hadhil ayah. Qala wa arjulakum ma'anna qablaha majrurun biru'usikum. Jadi sini kok arjulakum lagi, kok sama dengan wajah tadi, tangan di fathah, ini kok di sini kok fathah lagi gitu loh. Li'annaha ma'tufatun ala wujuhin, yakni wagsilu arjulakum ilal ka'baini. Jadi di sini kaki ini bukan diikutkan kepada ru'us, bukan diikutkan kepala, tapi ikut ke tangan dan wajah. Walaupun datangnya ini terakhir, jadi kan urut ayatnya itu kan 4 itu enggak urut gitu loh.
Mana tadi ayatnya? Ini ya. Coba dilihat ini. Cucilah wajah kalian, ini di fathah. Wa aidiakum, tangan ini dicuci sampai siku. Kemudian usaplah kepala kalian. Kemudian di sini wa arjulakum, dan kaki kalian. Seakan-akan ini usaplah kepala kalian dan kaki kalian. Seakan-akan seperti itu. Makanya kelompok Syiah itu memahami kaki itu enggak dibasuh, tapi diusap. Nah, karena di sini memahami, ketika dipahami sendiri rusak hukumnya. Ini menunjukkan bahwa ini harus urut. Urutannya cuci wajah dulu, enggak boleh apa? Tangan dulu, ya. Cuci wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Ini menunjukkan harus urut. Tidak boleh misalnya kaki dulu, kemudian wajah, kemudian tangan, kemudian kepala. Mana yang menunjukkan wajib ini ada basuh diletakkan di terakhir. Nah, ini wagsilu arjulakum ilal ka'bain wa fiha qiraatun wa arjulikum qiraatun sab'iyatun. Nah, di sini kalau membacanya lain dengan pembahasan hukumnya, caranya. Adapun kalau membaca ketika misalnya jadi imam atau sedang baca ayat Al-Qur'an, ini mau dibaca arjulakum atau arjulikum itu boleh. Karena ini termasuk qiraatun sab'iyatun, qiraah yang 7. Fayujuzu lil insan ayyaqra'a biha, maka boleh baca arjulakum atau arjulikum. Bal yambagi li talibil ilmi alladzi ya'riful qiraat, bahkan hendaknya penuntut ilmu yang ngerti madhab-madhab atau golongan-golongan madhab bacaan, an yaqra'a biha ahyanan, hendaknya dibaca arjulikum, ini juga dibaca arjulikum di kasroh. Nah, lakin laisa amaman al-amah, tapi jangan menjadi imamnya orang umum. Yakni yaqra' bikulli qira'atin hifdzan lil qira'ati wattiba'an lis sunnah, dalam rangka untuk menjaga bacaan-bacaan supaya enggak hilang, dan dalam rangka untuk mengikuti sunnah, karena sunnahnya itu tadi ada arjulakum, ada arjulikum. Karena li'anna hadhil qiraat kullaha ja'at an Rasulillah, karena semua bacaan ini berdasarkan hadis yang sahih. Lakin la yaqra' amamal amma, tapi jangan membaca di depan umum, misalnya di imam di masjid dibaca arjulikum misalnya. Jangan membaca bima yukhaliful masahif alladzi biaidihim, jangan membaca bacaan kalau jadi imam itu jangan membaca bacaan yang tidak sama dengan yang tertulis di Quran. Li'annahu law qara'a bi qira'atin yukhaliful masahif, karena kalau membacanya itu menyelisih yang tertulis yang ada di masyarakat, angkaru dzalik, mereka akan mengingkari. Wa hasala fihi tashwisun alaihim, akan menjadi kacau. Nah, wazala ihtiramul mushaf min qulubihim, akan hilang penghormatan muslimin dari hati-hati mereka kepada mushaf. Saiki maca Quran male saenake yo. Baca Quran saenaknya sekarang imamnya. Loh, kenapa? Tadi arjulakum
kemarin arjulikum misalnya. Li'annal amah, karena orang awam, idza sami'u bil ilmi la yudrikunahu. Nah, kalau orang awam itu mendengar sesuatu yang baru, dia mengatakan hadza dinun jadid. Nah, ini wis aneh-aneh iki, ini agama baru. Nah, falau annana qara'na lahum bil qiraatil ukhra qalu, atau bi Qur'anin jadid. Nah, ini Quran sing di mana iki? Nanti mereka bilang seperti itu. Dari itu kalau membaca ketika sholat sendirian, misalnya sholat sunnah atau apa, itu hendaknya baca tadi. Seperti Maliki Yaumiddin itu kan juga ada dua ya, bisa panjang, bisa pendek. Demikian juga alaihim ghairil maghdubi alaihim. Alaihim bisa alaihim di kasrah haknya, atau alaihum boleh di dhamma karena asalnya memang hum diberi ala. Nah, Rubbama yadunnul amu anna hadza min babit tala'ubi fil masahif au bi kalamillah. Karena kalau membaca di depan umum orang awamnya meyakini, mengira bahwa ini main-main dengan Al-Qur'an atau main-main dengan ucapan Allah yang sangat dimuliakan di hati mereka. Wallahu a'lam bishawab. Selesai pembahasan tentang ayat surat Al-Maidah ayat 6, menjelaskan tentang wudu. Makna wudu yaitu mencuci 4 anggota wudu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.